Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, selanjutnya kita simak tadabbur Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 30 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Sa'ad Murdi. Kepada Bapak Haji Sa'ad Murdi, dipersilahkan. Terima kasih Bu Rita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asraqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Sani Al-Hasani yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat mengikuti Zoom Al-Hasani pada pagi ini dalam rangka membahas surah Al-Maidah ayat 30 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Media Astuti. Selamat Bu telah memberikan kepada kami cukup jelas dan sangat mudah dibenarkan mudah-mudahan. Baiklah kita mulai dengan membaca ayatnya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'atau wa'atlahu nafsuhu qatla ahihi faqatalahu asba'a minal khasirin. Artinya lebih kurang, maka hawa nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia benar-benar membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang yang merugi. Kita lihat di situ bahwa satu kalimat itu faqat tawa'at lahu nafsuhu, maka hawa nafsunya itu Qabil di situ ini Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Qatla akhihi, untuk membunuh saudaranya. Karena hawa nafsu itu sebagai pengendali yang dipakai oleh Qabil. Kalau hawa nafsu pengendali, inilah akibatnya. Kalau sudah disuruh bunuh, membunuh. Suruh macam lain-lain, begitulah terjadi. Faqatalahu, sebab itu ia pun benar-benar membunuh saudaranya. Akibat daripada itu, fa asbaha minal khasirin, maka jadilah ia termasuk orang-orang yang merugi. Maksudnya di sini adalah nafsu Qabil mendorong untuk membunuh saudaranya sehingga dia benar-benar melaksanakan apa yang diperintahkan oleh nafsunya untuk membunuh saudaranya. Pada mulanya Qabil itu takut takut membunuh Qabil, tetapi hawa nafsu amarahnya selalu mendorong berdaya sehingga timbullah keberanian untuk membunuh saudaranya. Akan tetapi niat itu dilaksanakanlah niatnya itu, maka tanpa memikirkan akibatnya. Oleh karena perbuatan itu, maka terjadilah dia menjadi orang rugi di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia rugi karena membunuh saudaranya yang soleh dan bertakwa, maka dia kehilangan seorang saudaranya yang soleh dan bertakwa. Di akhirat dia rugi karena dia tidak akan memperoleh nikmat akhirat yang disediakan bagi orang-orang muttaqin. Nah, gitu.
pembunuhan itu terjadi. Kenapa? Karena ada iri hati, dengki dan sebagainya. Kenapa? Kurban yang dia tidak diterima, sedangkan kurban saudaranya diterima. Sehingga rasa dengki dan akibat nafsu mendorongnya dia membunuh saudaranya. Itu dijelaskan dalam ayat 27. Kita sudah bahas dulu. Bunyinya katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu alaihim naba abna adam bil haqqi idza qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minnal akhiri qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Di sini dikatakan watlu alaihim naba abnai adama bil haqqi. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Habil, yaitu ketua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Apa itu? Iz qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhari. Jadi ketika keduanya diperintahkan untuk mempersembahkan korban, mereka melakukan perkorbanan kurban, maka diterima dari salah satu dari keduanya, yaitu Habil, sedangkan Qabil tidak diterima. Dalam riwayat bahwa Habil ini peternak, sedangkan Qabil itulah petani. Peternak tentu dia mengorbankan hewan ternaknya yang baik-baik. Maka karena kesalehan Habil. Sedangkan Qabil adalah petani yang menyembahkan buah-buahan. Nah, yang buah-buahan itu tentu kan tidak buah yang sempurna, buah yang busuk, menunjukkan tidak keikhlasannya. Maka yang ikhlas diterima dengan baik, yang tidak ikhlas tidak diterima. Dalam riwayat lain dikatakan keikhlasan itu dihilang, diangkat kurbannya oleh Allah. Nah, maka Qabil berkata, la aqtulannak, aku pasti membunuh engkau. Tetapi dijawab oleh saudaranya, Habil berkata, sesungguhnya, kata dia, Allah, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah akan menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Nah, itu akibat dari itulah kisah sebenarnya, maka muncullah dia ingin membunuhnya. Kisah yang sebenar itu dijelaskan pula pada banyak kisah yang lain. Misalnya dalam surah Al-Kahfi mengatakan, nahnu naqussu alaika naba'ahum bil haqqi. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan yang benar. Itu semua cerita yang di Al-Quran itu adalah cerita yang benar. Al-Kahfi ayat 13. Ada lanjutan ayatnya itu. Kemudian Allah menerima amal saleh orang muttaqin. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima korban orang yang bertakwa. Dalam surah Az-Zukhruf Allah mengatakan di situ wa zuhrufa wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Kami buat pula perhiasan itu dari emas untuk mereka. Semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan dunia. Dan di akhirat dan kehidupan itu di sisi Tuhanmu bagi orang yang bertakwa. Wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Yaitu di akhirat itu di sisi Tuhanmu adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, itu yang terjadi. Penjelasan tentang si Qabil termasuk orang yang bertakwa. Pada ayat berikutnya dikatakan di situ, penjelasan situ, maka lain basatta ilayya yadaka litaktulani ma ana basitin biadiya ilaika liuqtulaka inni akhafullah rabbal alamin. Di situ dikatakan bahwa sesungguhnya, kata dia, lain basatta ilayya yadaka litaktulani. Sungguhnya kamu menggerakkan tanganmu padaku untuk membunuhku. Ya, kan jawab, ma ana bibasitin yadiyaka ilaika liaktulaka. Aku tidak akan menggerakkan tanganmu untuk membunuh engkau. Ini gitu ya.
sesungguhnya aku akhafullaha, takut kepada Allah Rabbal Alamin, Tuhan sekalian alam. Itulah pernyataan dari itu. Sebenarnya itu peringatan dari apa? Dari Habil kepada saudaranya. Tetapi di situ dijawab, ini uridu ayatu ay antabu abi ismi wa bi ismika fatakuna min ashabin nar wa zalika jazaa'ul zalimin. Ini merupakan peringatan, ancaman oleh Habil kepada saudaranya. Apa bunyinya itu? Sesungguhnya ini uridu antabu antabu'a bi ismi wa ismika. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosamu, dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Fatakuna min ashabin nar, maka kamu menjadi penghuni neraka. Wa zalika jazaa'u zalimin, demikianlah pembalasan orang-orang yang zalim. Nah, peringatan demi peringatan telah diberikan kepada Qabil. Namun hawa nafsunya telah menutup mata hatinya, akal sehatnya, kemudian maka pembunuhan tetap dilakukannya. Jadi seperti dalam surah Al-Maidah ayat 30. Fa'atau wa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa'asbaha minal khasirin. Hawa nafsu Habil menganggap mudah membunuh saudaranya, maka dibunuhlah saudaranya. Akibatnya asbaha minal khasirin, maka jadilah dia termasuk orang yang merugi. Nah, kemudian dia menjadi orang yang menyesal. Kenapa dia menyesal? Dia dijelaskan ayat 31 di situ mengatakan Faba'asallahu ruraban yab'asu fil ardi yuriyahu kaifa yuwari saw'ata akhi qala ya wailata a'azzajtu an akuna misla hadzal rurabi fa uwariya saw'ata akhi fa asbaha minan nadimin. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak untuk menggali bumi, memperlihatkan kepadanya, itu kepada Qabil, bagaimana seharusnya mengubur mayat saudaranya. Setelah melihat itu Qabil berkata, aduhai celaka aku, maka mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu jadilah dia di antara orang-orang yang menyesal. Nah, ayat 31 Al-Maidah ini bagaimana Allah mengajarkan kepada Qabil, ya, bagaimana cara menguburkan mayat saudaranya. Itu karena itu bentuk penyesalan karena dia tidak tahu, maka dia termasuk orang yang menyesal. Demikianlah pembahasan kita tentang surah Al-Maidah ayat 100 ayat 30, dan ayat 30 ini dimulai bahasanya dari ayat 27. Maka kita lihat dari kemarin itu berulang-ulang pembahasan itu karena berhubungan antara satu dengan yang lain. Kalau kita ambil satu potong ayat jadi nanti saya tidak nyambung. Maka dalam membahas Al-Quran kita lihat ke belakang, beberapa ayat, lihat ke depan beberapa ayat, maka rangkaian satu paragraf. Kadang-kadang bisa sampai 20 ayat, maka berulang-ulang. Ini merupakan kesabaran kita dalam mentadabburi Al-Quran. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini memberi manfaat kepada kita, dengan harapan kita selalu orang yang bersyukur kepada Allah, selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah, hingga kita termasuk orang-orang yang muttaqin. Demikian, terima kasih. Mungkin ada kesalahan, kami mohon maaf, dan kekurangan atas yang disampaikan itu kepada yang banyak, kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.